Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham yang cocok untuk swing atau trading ya. Dan khususnya yang di bawah 1000 ya. Jadi untuk trading atau swing itu sebenarnya memang tidak tergantung dengan harga sahamnya ya. Yang penting fluktuasi harga saham tersebut itu paling enggak di atas 1,5 sampai 2% lah. Karena nanti kan dipotong oleh biaya transaksi jual beli sekitar 0,4%. Jadi kalau misalnya 1,5% pun masih untung 1%. Nah, beberapa saham yang seperti itu teman-teman nanti bisa cermati dan tidak harus terlalu banyak saham yang diamati. Mungkin teman-teman bisa mengelompokkan ke beberapa kelompok atau golongan, misalnya saham konsumer atau saham komoditas atau saham perbankan kalau ada, atau saham-saham yang lain ya. Nah, setelah dikelompokkan mungkin teman-teman tinggal mengamati saham tersebut itu kapan saatnya naik, kapan saatnya turun. Nah, saat saham itu turun, teman-teman sudah mulai ancang-ancang untuk beli, untuk masuk. Nah, untuk masuknya teman-teman harus menunggu secara teknikal maupun secara news bagus gitu ya, sehingga ketika kita masuk mungkin nggak terlalu lama, sehari 2 hari atau mungkin maksimal seminggu saham tersebut sudah naik ya. Nah, beberapa saham yang bisa teman-teman amati untuk swing atau trading ya. Kalau aku itu fokus swing trading itu di saham-saham yang sering aku review ya teman-teman. Jadi seperti Access, Medco, Sido, Era, Cleo ini kan yang di bawah 1000 ya. Tapi kalau yang di atas 1000 ya biasanya Adaro, Indi, BCA, BMRI, Unilever, BTN, ITMG, BTN enggak, ITMG, PTBA, Antam, MDKA, UNTR. Nah, ini saham-saham yang bisa dicermati, dan teman-teman nggak perlu mencermati semuanya ya, cukup 3 atau 4 saham saja yang itu berbeda naik turunnya ya. Seperti hari ini kita lihat nih ya, saham MIDI kan merah nih ya, Cevin hijau ini kan, ini kita bisa bisa mendiversifikasi ya. Jadi nanti kalau yang hijau ini kita jual, kita sudah mulai mau masuk ke saham yang merah. ESA kemudian netral, Access merah, nah, Medco hijau. Nah, ini kita cermati. Era juga. Bahkan aku pernah mengikuti suatu training ya. Itu trainernya mengatakan bahwa ada orang yang kaya raya dari satu saham, itu ada, dan itu banyak ya. Jadi misalnya ada yang kaya dengan saham Era ya, misalnya Era nih. Jadi dia benar-benar mengamati betul ini kapan Era ini turun, kemudian saat turun dia mulai koleksi, kemudian turun lagi diambil, kalau sudah benar-benar dianggap turunnya mentok ya untuk menuju mulai pantulan, tentu saja ini dengan membaca beberapa analisa teknikal dan juga newsnya bagus gitu, baru dia masuk dalam jumlah besar. Nah, nanti ketika dia naik misalnya 2% atau 1,5% langsung sell. Ya kelihatannya kecil ya, tapi kalau nominalnya besar ya besar juga. Misalnya kita mainnya 100 juta ya, 1%, 2% kan udah dapat 2 juta ya. Kalau 1 miliar udah dapat 10 juta, 20 juta ya. Jadi kan besar juga, akhirnya besar juga.
terus seperti itu. Kemudian dinanti juga saat turunnya kapan. Ini kan kelihatan, ini kan naik turun seperti ini kan. Misalnya ini tanggal berapa ini? 23 Mei. Ini terendah di 452, kemudian tertinggi di 486. Ini turun kan, ini sahamnya. Era ini turun. Berarti ini udah mulai cicil beli ini saat close, mendekati close di 456 nih ya. Apalagi 452 itu sudah mulai masuk. Ternyata besoknya turun lagi nih di 448. Dia masuk lagi dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya di sini 2 lot, di sini 4 lot atau 8 lot. 4 kali lipatnya. Di sini 10 lot misalnya. Di 456 10 lot. Masuk di sini 448 40 lot gitu kan. Besoknya langsung naik di 484. Nah, kita bisa jual di sekitar dari 448 ke 484 ini kan tinggi banget ya. Bisa di 470, di 460 itu udah cuannya lumayan lebar ya. Nah, ini kita lihat transaksinya juga. Kalau misalnya kita beli 100 juta di sini itu berapa itu? 100 juta coba kita lihat. Ini harganya 492 kali 100. Sebentar. Kalau kita beli 100 juta misalnya ya. 100 juta dibagi 492. Dapatnya 200.000 lembar. Ini berapa lot dibagi 100? 2000 lot. Nah, kita lihat nih di sini. Ini transaksinya di sini lebih dari 2000 lot ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau transaksi 100 juta pun di sini masih bisa masuk. Saham-saham seperti ini kita masih bisa masuk. Dan masuknya pun juga bertahap, jangan langsung 100 juta gitu. Ya bisa misalnya 5 juta, kemudian 20 juta, kemudian 15 juta, tapi sering ya. Dan sehingga itu enggak terdeteksi ya, terdeteksi ya market makernya. Walaupun kadang itu kita nggak pengaruh juga ya, wong market maker mainnya miliaran ya. Tapi secara transaksi daily ini kan nanti kelihatan ini ya, di transaksi ini. Di transaksi dannya ini kan kelihatan ini. Kalau kelihatan besar kayak gitu, nanti malah ini 2000 lot nih. 2000 lot ini berapa ini masuk ini ya. Jadi saat turun kok banyak yang masuk ini 2000 lot. Ini kadang ini tanda-tanda juga, oh jangan-jangan ini sahamnya mau dinaikkan. Tapi hati-hati juga, kadang itu jebakan juga bisa. Karena bandar itu kan punya saham besar banget ya. 2000 lot tadi kan sekitar 100 jutaan ya. 2000 kali 496 berapa? 2000 kali 496 kali 100, 99 juta ya, hampir 100 juta. Ini 100 juta masuk. Jadi mendekati penutupan ini ya, 100 juta masuk. Ini 2000 lot. Coba kita lihat. Ini 3000 nih, berapa ratus juta nih masuk di 492. 3000, 1000. Kadang seperti ini itu bisa jadi indikator bahwa suatu saham mau dibawa naik. Tapi tetap kita hati-hati ya. Jadi saya sering menjumpai justru pada saat seperti itu jebakan. Jadi ketika kita masuk ternyata sahamnya dibawa turun.
Makanya pentingnya itu analisis teknikal ya, teknikal seperti ini kita lihat. Kalau teknikalnya seperti ini ya kita, oh ini mau dibawa turun dulu misalnya kayak gitu. Makanya pentingnya itu teman-teman. Misalnya kita lihat pakai teknikal yang lain. Wah ini kalau MACD malah mau naik ini. Kalau osilator, nah naik juga. Jadi era ini bisa spekulasi buy ya di 492. Kalau dibawa turun di 488. Kalau turun lagi di sekitar berapa ini coba? Sini paling 472 ya teman-teman. 472, 474 kalau turun lagi. Jadi itu. Oke ya, itu teman-teman untuk review malam ini ya. Malam ini jam 8 Senin tanggal 10 Juli ya. Saya sendiri masih belum masuk hari ini karena tadi sibuk banget, nggak sempat pantau, jadi lebih baik masih pegang cash. Nanti nunggu mungkin beberapa hari lagi kalau ada sentimen yang bagus, aku mau masuk ya. Masuknya mungkin ya di saham-saham yang sering aku review ya, seperti di sini ini ya. Yang saya review rata-rata ini yang diversifikasi ini ya, BCA, ITMG, Medco, Era, Cleo, MDKA, PTBA, Adaro. Yang saham-saham yang sering saya review ini ketambahan, masih tambahan Akses ya. Akses ini tak masukkan lagi karena Akses kemarin sempat cuan juga dari Akses, lumayan kemarin teman-teman, hampir 7%-an dari Akses, tapi sekarang kan sedang koreksi. Unilever juga masuk. Jadi coba kita lihat ini ya. Oh Sido juga masuk. Jadi nggak terlalu inilah. Dan kalau teman-teman main swing atau trading ya teman-teman harus pantau betul itu, jangan sampai lepas ya. Kalau kita lepas ya seperti hari ini misalnya teman-teman sudah punya Adaro di penutupan harga kemarin, coba kita lihat. Penutupan kemarin itu kan di harga berapa itu? 2380 ya. Nah, kalau sekarang kita jual di, tadi sempat tertinggi di mana? 2420. Ya lumayan. Cuan 1,68%. Jadi ya sudah dijual aja. Begitu udah dapat langsung open sell. Dan jangan main saham gorengan teman-teman. Jadi walaupun kita swing trading tuh ya pilih tetap saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi kalau misalnya dia dibawa turun pun turunnya nggak bakalan ke 50 rupiah. Beda dengan saham gorengan bisa ke 50 rupiah, bahkan bisa ke 1 rupiah ya. Bisa disuspend lagi. Jadi akhirnya dana kita hilang. Oke itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.